Film ini menceritakan seorang wanita yang dijebak oleh kekasihnya sendiri ke dalam jaringan organisasi perdagangan obat-obatan terlarang. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Lucy yang sedang bersama pacarnya Richard di depan sebuah gedung hotel di Taiwan, lalu Richard menyuruh Lucy untuk mengantarkan sebuah koper kepada seorang pria yang ada di dalam hotel itu bernama Mr. Yang, dan Lucy menolak melakukannya karena ia tidak tahu apa yang ada di dalam koper tersebut. Kemudian Richard memborgol tangan Lucy ke koper itu dan ia pun menuruti perintah Richard untuk mengantarkan koper tersebut, dan pada saat Lucy memasuki lobi ia sangat gugup ketika memperkenalkan dirinya kepada petugas resepsionis dan memberitahu petugas itu bahwa ia diperintahkan oleh Richard untuk mengantarkan koper tersebut kepada Mr. Yang. Kemudian petugas itu langsung memberitahu Mr. Yang, dan beberapa menit kemudian anak buahnya tiba dan langsung menembak mati Richard, kemudian mereka membawa Lucy ke dalam ruangannya. Kemudian Yang tiba dengan tangan yang berlumuran darah setelah ia baru saja menghabisi salah satu anggotanya, kemudian Yang melakukan panggilan telepon kepada seorang penerjemah untuk menerjemahkan percakapan dirinya dengan Lucy, dan Lucy pun menangis karena ia tidak tahu menahu tentang koper tersebut. Setelah itu Yang memberikan kode nomor 140 untuk membuka kunci koper tersebut. Saat Lucy akan membuka koper itu mereka semua menjauh dari hadapan Lucy karena mereka takut koper tersebut berisi bom, dan setelah membuka koper itu ia mendapati 4 kantong bubuk kristal berwarna biru, lalu Yang menyuruh seorang pria untuk menghisap bubuk tersebut, dan setelah ia menghisapnya pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lalu Yang menembak mati pria tersebut. Setelah itu Yang menawarkan Lucy untuk bekerja dengannya, namun Lucy menolak tawaran Yang, lalu Yang memukul kepala Lucy hingga tak sadar. Setelah sadar kemudian mereka membawa Lucy kembali ke hadapan Yang bersama dengan 3 pria lainnya, lalu seorang pria Inggris yang bernama Limei ia memberitahu Yang bahwa Lucy bersama 3 orang pria itu telah disuntik dengan obat yang disebut CPH4 di usus bagian bawah mereka dan menyimpan sebagian bubuk narkoba tersebut di dalam perutnya. Narkoba tersebut akan mereka selundupkan ke seluruh dunia. Kemudian mereka membawa Lucy ke sebuah ruangan dan merantainya, lalu anak buah Yang meremas payudara Lucy. Lucy pun berontak kemudian pria itu memukul dan menendang perutnya yang tepat mengenai bungkusan bubuk kristal yang ada di dalam perutnya, hingga menyebabkan bungkusan tersebut pecah di dalam tubuh Lucy, dan Lucy mulai tak sadarkan diri dan tubuhnya menggeliat serta memukul setiap sudut ruangan itu sampai tubuhnya melayang. Setelah ia bangun, matanya berubah menjadi bersinar dan berwarna biru cemerlang. Ia duduk dengan tegak dan sorot matanya yang tajam. Lalu seorang penjaga masuk ke dalam ruangan itu untuk memperkosanya, dan saat pria itu akan menyentuh paha kaki Lucy, Lucy langsung membanting pria itu hingga mati terkapar. Kemudian ia mengambil pistolnya dan menembak mati para penjaga yang sedang menjaganya di luar. Lalu ia masuk ke dalam taksi menuju rumah sakit dan sesampainya di sana lalu ia memasuki ruang operasi dan menodongkan senjatanya kepada dokter yang ada di tempat tersebut. Lalu Lucy memerintahkan dokter itu untuk membedah perutnya guna mengambil bungkusan kantong plastik yang ada di dalam perutnya, dan saat dokter sedang melakukan operasi, kemudian Lucy menelpon ibunya dan memberitahu bahwa ia bisa merasakan seluruh udara serta darah yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Lucy pun dapat mengingat kembali peristiwa di saat ia masih kecil ketika baru berusia 1 tahun. Sementara dokter yang berhasil mengeluarkan kantong obat itu dari dalam perut Lucy, dan memberitahunya bahwa obat tersebut bernama CPH4 yang diproduksi oleh wanita hamil saat 2 bulan kehamilan sebagai nutrisi bagi janinnya, dan dokter itu pun merasa heran karena Lucy bisa selamat selama obat tersebut berada di dalam perutnya. Kemudian Lucy kembali menuju hotel untuk menemui Mr. Yang dan menembak mati beberapa anak buahnya. Setelah bertemu Yang lalu ia menusuk kedua tangannya dengan pisau. Kemudian ia membaca pikirannya yang menyatu ke dalam otak dan melihat para anggotanya yang sedang mengedarkan narkoba di setiap negara. Setelah itu Lucy pergi ke rumah sahabatnya Caroline untuk meminjam laptopnya dan melakukan panggilan video kepada seorang profesor bernama Norman. Lalu ia menjelaskan apa yang telah ia alami dan rasakan, dan menunjukkan kemampuannya untuk menyalakan barang-barang elektronik dari jarak jauh yang ada di dalam rumah Norman.
seperti menghidupkan radio, televisi dan telepon dengan menggunakan ilmu telektatisnya. Norman pun kagum terhadap kemampuan yang dimiliki Lucy. Lalu Norman mengajaknya bertemu untuk membahas tentang kemampuannya tersebut lebih lanjut. Sementara di sudut-sudut kota tersiar kabar dari berita televisi tentang Lucy yang telah menembak mati para anggota gangster yang terekam oleh CCTV, lalu ia menuju bandara untuk terbang ke Prancis dan merubah penampilannya dengan memakai rambut wig. Lalu ia menghubungi seorang petugas kepolisian bernama Pierre Del Rio, untuk membantunya menangkap 3 orang pengedar narkoba yang sedang mengirim paket ke berbagai negara, seperti Roma, Jerman dan Italia. Lalu Pierre menghubungi pihak Interpol kepolisian dari berbagai negara, kemudian menangkap mereka di masing-masing bandara saat akan melancarkan aksi. Saat Lucy sedang berada di dalam pesawat, lalu ia memesan segelas sampannya, dan setelah meminum minuman itu kulitnya mulai meleleh dan hancur akibat dari efek minuman tersebut. Kemudian ia menghisap sisa obatnya dan ia pun normal kembali. Setelah beberapa saat mengalami pingsan, lalu setelah sadar dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit, di mana para polisi yang sedang menunggunya di luar. Lalu mereka menodongkan senjatanya ke arah Lucy, kemudian Lucy menghipnotis mereka dengan jari lentiknya hingga mereka tertidur. Kemudian Lucy menggunakan kemampuannya untuk menemukan lokasi baru dan ia dapat mendengarkan percakapan tangan kanan yang bernama Ji yang akan menuju rumah sakit, untuk mengambil kembali bungkusan paket yang ada di dalam perut anak buahnya. Lalu Lucy mengambil kendali mobil Pierre dan mengemudikannya dengan kecepatan tinggi di jalanan, meskipun ia belum pernah mengemudi sebelumnya. Polisi yang melihat mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian mereka berusaha untuk mengejarnya namun mereka tidak mampu untuk menghentikan mobil yang dikendarai Lucy tersebut. Sementara Ji yang sudah tiba di rumah sakit, lalu ia menembak para anggota polisi yang telah menangkap anak buahnya. Kemudian ia mengambil bungkusan paket yang ada di dalam perut ketiga anak buahnya yang telah ia bunuh. Lucy dan Pierre yang sudah tiba di rumah sakit, kemudian ia menghadang Ji yang akan pergi bersama dengan paketnya. Lalu Lucy menggunakan kekuatan telektastasinya dan melemparkan satu persatu anak buah Ji ke atas langit-langit rumah sakit. Kemudian Lucy menghampiri Ji yang sudah tidak berdaya dan mengambil koper dari tangannya yang berisi beberapa kantong bubuk kristal. Kemudian Lucy dan Pierre menuju universitas untuk menemui Profesor Norman beserta rekan-rekannya, dan setelah bertemu mereka lalu Lucy membahas hakikat waktu dan kehidupan serta bagaimana manusia mendistorsi persepsi mereka. Kemudian Lucy meminta disuntik dengan isi ketiga kantong SIV-4 yang tersisa ke dalam tubuhnya, dan setelah semua obat masuk ke dalam tubuh Lucy, bubuk tersebut menjadi zat cair yang memasuki aliran darah Lucy, dan fungsi otaknya meningkat hingga 70%, dan tangannya mulai berubah menjadi cairan hitam yang memberinya lebih banyak energi materi dan memberinya kekuatan yang sangat besar. Ketika fungsi otaknya berkembang, zat hitam tersebut mulai menyebar ke komputer dan benda elektronik lainnya serta semua ruangan di laboratorium, dengan mengubah semuanya menjadi satu kesatuan superkomputer generasi baru berikutnya. Dia secara mental mulai memasuki perjalanan ruang dan waktu ke masa lalu, kemudian pergi ke awal waktu dan menyaksikan Big Bang serta memanipulasi materi sedemikian rupa, sehingga melenyapkan segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu, dan membuat Norman beserta rekannya berdiri diam di ruang kosong. Sementara di luar laboratorium, telah terjadi baku tembak antara anak buah Zhang dengan anggota kepolisian. Kemudian Zhang memerintahkan Ji untuk melakukan penembakan peluncur roket ke dalam ruang laboratorium, dan roket itu pun pas mengenai tubuh Lucy yang membawanya ribuan mil ke Times Square memanipulasi dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, dari awal abad ke-20 New York hingga zaman kolonial. Saat Lucy kembali ke ruang laboratorium, kemudian Zhang menembak Lucy, namun otak Lucy yang telah mencapai 100%, lalu tubuhnya menghilang hanya menyisakan pakaiannya saja. Kemudian Pierre segera menembak mati Zhang dari arah belakang hingga tewas.
Lalu zat materi hitam yang ada di ruangan itu menghilang dan berubah menjadi flash drive, lalu Norman mengambil flash drive tersebut. Kemudian Pierre menanyakan keberadaan Lucy kepada Norman, lalu ia mendapat pesan dari ponselnya bahwa Lucy ada di mana-mana. Dan film pun selesai.